Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai RGT atau Right Goal Table. Ini yang ada di buku Terus. Nah, RGT ini sebetulnya saya sempurnakan mulai dari tahun 2018 yang waktu itu saya membuatnya itu untuk self coaching ketika kita membuat sebuah goals. Di RGT ini ada 11 kolom yang harus kita isi semua. Dan kenapa namanya RGT? Right Goal Table. Jadi bukan ini adalah table goal yang satu-satunya yang benar. Bukan. Maksudnya adalah right, kanan. Karena cara mengisinya itu dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan. Kok dari kanan ke kiri? Karena kanan, otak kanan kita itu adalah mengenai imajinasi. Dan goals itu dimulai dari imajinasi dulu. Kalau orang nggak berani berimajinasi, dia nggak bakal punya goals. Nah, di sini kita fokus ke yang dua di kanan adalah mengenai imajinasi dan segala sesuatu yang berbau-bau dengan otak kanan. Walaupun ya pasti ada nyambung ke otak kirinya gitu kan. Nah, yang di sini kita akan membahas hal-hal yang logis banget cara pemecahan masalah yang umumnya dilakukan oleh otak kiri. Oke, langsung aja masuk. Jadi RGT ini ada 11 kolom. Yang pertama adalah nama dari goalsnya yang kita buat menggunakan metode SMART dan tanggalnya. Jadi nama dan tanggal itu kan dari SMART. Kemudian harus ada gambarnya, harus ada why-nya. Kenapa sih harus dicapai goals ini? Kemudian perasaan-perasaan yang muncul ketika goals itu tercapai, indikator-indikator goals itu tercapai, dampak yang diinginkan dari goals ini, kemudian yang lorong cuman satu ini adalah gap masalah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang saya dapati untuk masalahnya aja nggak tahu, dan terkadang masalah ini adalah hal yang paling banyak tidak disadari oleh sebagian orang. Jadi pikirannya ya masalah saya satu dua gitu, padahal masalahnya sebenarnya beruntun. Jadi masalahnya saya sengaja kosongin banyak. Kemudian ada cara, ada skill dan kebiasaan. Kemudian siapa yang bisa membantu kita untuk mencapai goals. Oke, kita masuk aja langsung. Mulai dari nama, kita udah membuatnya dengan metode SMART. Misalkan kalau yang saya contohkan di video awal, saya ingin 10 juta per bulan gitu kan, misalkan. Nah, ditulislah di sini 10 juta per bulan. 10 juta rupiah. Oke. Tanggal pencapaiannya kapan? 31 Januari 2021. Misalkan seperti itu. Berarti di 31 Januari 2001 ini sudah tercapai. Nanti kan ada indikator-indikatornya. Kemudian digambarkan. Gambar ini boleh kita gambar pakai tangan, boleh kita ngambil gambar dari internet terus kita tempel di sini. Karena RGT itu kan bisa kita print, kita tempel di sini, misalkan gambar uang gitu kan. Uang sebanyak 10 juta, nih uangnya tebel gitu, numpuk. Ini nolnya 6, gini, gambar Bung Karno dan Bung Hatta, misalkan seperti ini. Nah, ini yang menarik adalah sebagian orang membuat goals tanpa mempertanyakan kenapa sih goalsnya harus tercapai. Nah, di sini di RGT kita harus tahu kenapa kita ingin mencapai goals kita. Karena why ini adalah pusat motivasinya. Kalau why-nya nggak jelas, jangan harap orang mau bekerja keras untuk mencapai goals-nya. Percuma. Why itu berkaitan dengan belief, dengan kepercayaan. Nah, kalau kita ditanya tentang why, apa yang kita percayai dari uang 10 juta ini? Kenapa sih harus tercapai? Kalau saya sendiri, kenapa saya suka gitu kan mendorong orang bikin goals, naikin pendapatan, naikin penghasilan. Kenapa? Karena saya percaya semakin banyak uang, semakin banyak pilihan. Itu yang saya percaya. Saya nggak percaya kalau uang itu akar kejahatan, karena uang tuh benda mati. Gimana sih benda mati mau melakukan suatu kejahatan? Enggak. Yang saya percaya semakin banyak uang, semakin banyak pilihan. Karena itu yang saya percaya ketika saya mendapatkan uang 10 juta, saya makin banyak pilihan. Pilihan
untuk berbuat baik. Ini yang saya percaya. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak pilihan untuk berbuat baik. Karena pada dasarnya banyak orang itu, semua orang itu niatnya baik. Tapi ketika bertumbuh, kemudian dapat paradigma yang salah, persepsi yang salah, jadilah dia orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini harus jelas apa yang kalian percaya ketika uang ini tercapai, apa yang kalian percaya. Kenapa harus dicapai? Misalkan gini, ingin nurutin berat badan jadi 70 kilo. Di tanggal 31 Januari 2021 gambarnya orang yang kalau main laki mungkin keker gitu, six pack atau bagus, untuk yang perempuan yang langsing. Kemudian why-nya, belief-nya. Saya percaya bahwa badan yang ramping itu meningkatkan kepercayaan diri. Misalkan seperti itu. Atau enggak, kesehatan itu tergantung pada berat badan, misalkan seperti itu. Apapun itu harus yang kita percaya. Kalau kita cuma ikut-ikutan, ya karena teman saya juga punya 10 juta per bulan, why-nya kurang kuat dan biasanya dorongannya juga nggak bagus. Ketika menghadapi satu masalah, karena why-nya nggak jelas, akhirnya mundur bukannya maju. Kemudian perasaan. Nah, ini yang menarik adalah perasaan yang diinginkan oleh saya adalah semakin berdaya, senang, semangat. Misalkan 3 perasaan ini yang akan muncul ketika ini tercapai. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kita harus menggunakan perasaan ini untuk mencapai ini. Sebagian orang ketika punya goals gitu, misalkan ada orang, saya pengen dapat 10 juta per bulan agar saya bisa senang, bahagia, dan bersemangat. Salah. Justru harus bekerja dengan penuh berdaya, senang, dan semangat baru bisa dapat 10 juta per bulan. Yang masalah sebagian orang adalah ketika dia punya goals, dia mati-matian mengerjakan goals itu, dia mendapatkan perasaan ini untuk sementara aja, 2-3 bulan, habis ini perasaan ini lenyap. Kenapa? Karena barang itu nggak bisa terus-menerus memberikan kita satu perasaan. Sederhananya aja teman-teman, kalau dulu menginginkan barang, sebuah handphone gitu kan, pikirannya kalau saya dapat barangnya saya seneng, bangga, percaya diri dan lain sebagainya. Ketika beli, iya, 2-3 bulan iya memang ada seneng, bangga, percaya diri. Tapi setelah itu membiasa. Ada juga orang yang ingin naik gaji, pikirannya, kalau dapat gaji ini seneng, iya, akhirnya dinaikin gajinya. Di 1 bulan pertama semangat kerja, 2 bulan pertama semangat kerja, 3 bulan udah biasa dapat gaji segitu, hilang lagi semangatnya. Jadi sebetulnya kita bawa perasaan ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pikirkan, kalau dapat 10 juta per bulan atau badan lebih kurus, saya lebih percaya diri, lebih bersemangat, lebih gembira. Berarti untuk mendapatkan perasaan ini, saya harus semangat, saya harus percaya diri, saya harus bergembira. Baru ini tercapai. Yang unik adalah, dengan membawa perasaan ini, ketika ini tercapai, perasaannya nggak bakal hilang. Perasaannya tetap akan ada. Karena kita sudah terlatih merasakan hal tersebut dalam bekerja. Bagaimana cara agar kita bisa menetapkan perasaan ini, akan kita bahas selanjutnya. Kalau terus, itu ada caranya. Jadi, bagaimana sih biar kita bisa merasakan perasaan lebih positif? Sebetulnya itu ada caranya gitu. Jadi bukan kita dapat ini baru kita dapat ininya, enggak. Tapi miliki ininya, yang ininya mengikuti. Oke, berikutnya adalah indikator-indikator. Jadi harus jelas indikatornya apa. Saya telah berhasil mendapatkan 10 juta per bulan dari pekerjaan sampingan. Misalkan di buku tabungan ada uang masuk 10 juta dari penjualan, misalkan kalau umpamanya pekerjaan sampingannya parfum, jualan essential oil, parfum, apapun itu. Nah, jadi harus jelas.
Misalkan pekerjaan sampingan parfum dan essential oil, berarti setiap bulan ada 10 juta masuk dari penjualan dua item ini gitu kan. Terus bisa juga dengan hal-hal lain, misalkan dari reseller, kan sekarang banyak kan teman-teman reseller ya. Oh, penjualan reseller, saya berhasil menjual di aplikasi sejumlah ini gitu. Penjualan aplikasi dari aplikasinya dan lain sebagainya. Jadi harus ada indikator-indikatornya. Kalau kita nggak punya indikator, biasanya kita bingung sendiri. Misalkan saya ingin menurunkan berat badan jadi 70, oke, indikatornya apa? Indikatornya saya ketika berdiri di atas tempat untuk timbangan itu menunjukkan angka 70. Itu indikator. Jadi indikator harus jelas. Misalkan ingin menjadi orang yang lebih sehat. Menjadi orang yang lebih sehat seperti apa? Dibikin lebih spesifik lagi, bergaya hidup yang sehat. Jadi punya makanan menunya ABC dilakukan berulang kali. Jadi pagi kayak misalkan telur salad, siangnya apa kayak gitu. Nah, indikatornya apa? Udah dikatakan bergaya hidup sehat. Ternyata indikatornya adalah ada centangan to-do list atau catatan khusus saya selama 30 hari melakukan hal tersebut. Jadi indikator harus jelas. Nah, kemudian yang dicari adalah kita nggak inginkan uangnya itu. Kita juga tidak menginginkan kelompoknya teman-teman yang menurunkan berat badan, misalkan kita nggak ingin turun berat badannya. Yang kita inginkan tuh dampaknya. Yang paling kita inginkan sebetulnya dampaknya. Dan dampak ini harus jelas juga. Kenapa sih ingin punya uang 10 juta per bulan? Bisa sodakoh gitu misalkan. Sodakoh bertambah. Sodakohnya plus-plus gitu kan. Atau belajar lebih enak. Karena kalau mau beli buku, mau ikut seminar, mau ikut training, jadi lebih gampang. Nggak mikirin harus ngumpulin 3 bulan, 4 bulan baru ikut seminarnya. Enggak, tapi karena ada pendapatan tambahan 10 juta per bulan, jadi setiap bulan bisa ikut training, bisa ikut seminar, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang kita inginkan. Paling kita inginkan sebetulnya ini. Jadi dari sini ini harus jelas banget. Kalau ini nggak jelas, biasanya orang malas juga. Kita nggak beli handphone karena handphonenya, kita beli karena dampak yang kita dapat dari handphone itu. Kalau umpamanya Apple atau HP flagship, yang didapat apa? Salah satunya kayak misalkan kepercayaan diri, karena ini adalah handphone mewah, jadi ada ya kayak jenis perasaan bangga gitu. Atau enggak kameranya bagus, atau enggak lebih cepat koneksinya dan lain sebagainya. Kita nggak beli barangnya, kita beli dampaknya. Jadi ini harus jelas. Tulis sebanyak mungkin yang kita inginkan dari ini. Kalau kita nggak punya banyak hal yang kita inginkan, biasanya ya nanti aneh juga ya, saya ingin satu hal tapi saya nggak ngerti untuk apa itu. Jadi untuk ini sebetulnya banyak banget. Kalau dari 10 juta saya bisa membeli makanan-makanan yang sehat, saya bisa beli baju baru, saya bisa ikut gym yang maksudnya gym yang lebih bagus daripada cuman ikut gym yang murah dan lain sebagainya. Nah, gap ini harus ada dengan jelas masalah-masalahnya. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu solusinya. Jadi jangan pernah mencari solusi kalau masalah juga belum clear gitu loh di kepala kita. Nah, gap saya bikin lorong sebanyak ini karena biasanya gap itu banyak. Dan terkadang kita udah ngisi 3 nih sekarang. Misalkan gapnya yang sekarang adalah nggak tahu cara marketing online. Nggak tahu caranya. Kemudian nggak punya customer, belum punya customer. Gaptek. Misalkan nih, 3. Kenapa dibikin banyak ini? Karena terkadang yang ini udah centang, oke, udah ketemu caranya, tapi yang goalsnya belum tercapai. Berarti masih ada masalah lain, gap yang belum disadari di sini. Misalkan pada akhirnya kurang konsisten. Nggak konsisten. Kemudian apa lagi? Misalkan produknya ternyata produk kualitasnya jelek.
produk kualitasnya rendahan. Jadi orang beli sekali nggak mau repeat order lagi. Atau yang lainnya lagi, misalkan untuk dari essential oil dan parfum, ternyata ada pesaing, kompetitor yang ngasih diskon gitu, persenan. Ini harus didata sebanyak mungkin. Jadi kita, oh ada kompetitor, kalau mau kompetitor ngasih bantingan harga, gimana caranya nggak banting-bantingan harga? Ada kan banyak caranya sekarang. Oke, berarti jualnya bukan lagi di marketplace, tapi jualnya di Facebook, jualnya lewat WhatsApp. Nanti ketemu solusinya. Oh, produk saya ternyata kurang repeat order karena memang kualitasnya jelek. Cari supplier lain. Konsisten, belajar konsisten, ikut training dan lain sebagainya. Jadi ini harus dicentang sebanyak mungkin. Nah, setelah kita ketemu gap-nya, otomatis kita akan menemukan beberapa cara untuk menyelesaikan gap ini. Jadi kalau main nggak tahu marketing online, nggak tahu cara jualan online, caranya apa ya? Belajar, sederhana banget. Ikut training. Atau kalau belum punya uang cukup untuk ikut training, misalkan ikut komunitas gitu. Belum punya customer. Caranya adalah mulai buat database. Dengan cara apa? Dengan cara posting misalkan seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini satu persatu dimasukkan ke sini masalah-masalah. Gaptek ya, belajarnya di mana tinggal dicari. Konsisten berarti harus mulai konsisten membuat jadwal, misalkan jadwal harian. Dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai kelihatan ini, biasanya ini akan lebih mudah kelihatannya. Setelah itu yang dari sini kita turunkan ke sini, ke skill dan kebiasaan. Kenapa sih skill dan kebiasaannya saya masukin ke dalam satu kolom? Karena kita nggak mungkin membangun skill tanpa kebiasaan. Kebiasaan dan skill itu satu hal yang saling menguatkan. Orang yang punya skill memasak, biasanya setiap hari suka masak. Minimal 1 jam. Paling sedikit 1 jam sehari. Orang yang pinter dalam hal misalkan marketing online, pasti punya kebiasaan belajar mengenai marketing online. Entah itu membaca buku-buku, kebiasaan baca buku marketing. Akhirnya punya skill marketing online. Posting setiap hari. Ini kebiasaannya. Akhirnya skill yang didapat ya adalah memanage sosial media. Sosmed. Dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ketika kita, oh berarti dari sini saya harus bisa punya database, turun ke sini, gimana cara untuk mendapatkan database ya sebanyak mungkin orang. Misalkan harus membuat lead magnet, cara orang menarik ke memberikan database-nya. Jadi kita ngasih ebook gitu kan, dia ngasih nomor telepon sama emailnya. Oke, skillnya berarti menulis, misalkan gitu. Menulis kebiasaannya berarti mulai membaca. Membaca dan menulis itu satu hal yang nggak bisa dibedakan. Nah, tapi yang unik adalah di sini ada siapa. Untuk segala hal, masalah kita, itu rata-rata kita nggak bisa menyelesaikannya sendirian. Sederhananya aja dari air minum yang kita minum setiap hari, itu ada berapa banyak orang yang membantu kita. Dari orang yang di gunung sana ngambil di mata air, kemudian mendistribusikannya ke pabrik, dari pabrik diolah, dari pabrik didistribusikan ke distributor, ke agen, ke warung, baru kita beli ke warungnya. Jadi untuk hal yang sederhana aja itu kita membutuhkan banyak orang. Nah, untuk mencapai goals kita juga membutuhkan banyak orang. Nah, kalau di sini misalkan diambil, saya inginnya 10 juta per bulan, nah siapa yang bisa bantu? Di sini saya sarankan ada beberapa orang. Pertama adalah mentor, coach,
dan supporter. Mentor adalah orang yang bisa mengajari kita mencapai goals kita, menyelesaikan hambatan-hambatan kita. Jadi misalkan masalahnya adalah di kompetitor. Yang diperlukan mentor yang bisa melawan perang harga. Cari di internet ada banyak. Oh, mentornya ABCD gitu. Atau nggak, tanya teman-teman yang pebisnis. Mau nggak dia jadi mentor? Mentor adalah orang yang punya ilmu dan bisa mentransfer ilmu itu ke diri kita. Transfer ilmu. Jadi orang yang punya ilmu dan bisa mentransfer ilmu itu ke kita. Itu adalah mentor. Jadi orang yang bisa mengajari. Karena sebagian orang punya ilmu tapi nggak bisa transfernya. Dia kayak kaku gitu ketika mentransfernya. Cari di internet banyak banget, dan alhamdulillah Indonesia sekarang sedang berkembang terutama untuk hal-hal seperti entrepreneurship. Jadi kalau untuk cari mentor itu sangat banyak pada saat ini. Nah, ini mentor. Kemudian coach. Coach itu belum tentu punya ilmu, tapi dia bisa melihat potensi diri kita. Jadi yang dilihat dari coach apa? Potensi diri kita. Biasanya ketika kita ngobrol-ngobrol sama coach, kita jadi sadar, oh ternyata potensi saya di sini ya. Oh ternyata saya bisa ini ya. Karena apa? Coach itu memang fungsinya sebagai cermin. Kita nggak bisa ngeliat muka kita sendiri kan. Kita nggak bisa ngeliat sebetulnya sekarang nih di sini ada apa namanya bedak yang nempel atau enggak. Kita harus ngeliat ke cermin kan. Nah coach itu menunjukkan di sini loh ada bedaknya gitu. Di sini loh, kalau ada orang kadang kurang berdandan. Kalau kita ngeliat kaca, orang itu ngeliat kaca, dia jadi tahu, oh ternyata saya kurang dandan. Coach itu seperti cermin itu. Dia akan menunjukkan sebetulnya apa yang harus kita tingkatkan, apa yang bisa kita eliminasi, apa yang harus kita hindari. Seperti itu. Yang terakhir adalah supporter. Supporter ini dia terkadang nggak punya ilmu, terkadang dia juga nggak punya potensi. Tapi dia adalah orang yang tulus menyupport kita. Itu bisa teman-teman dengan tulus mensupport kita. Paling enggak dia menerima kita apa adanya. Jadi kalau waktunya curhat, dia kadang nggak bisa ngasih ilmu ketika kita sedang curhat, orang curhat kepada dia. Seorang supporter kadang nggak bisa ngasih ilmunya, kadang juga nggak bisa ngebaca potensinya. Tapi dia mau ngedengerin segala keluh kesah, jadi beban emosi itu menurun. Nah, 3 orang ini, siapa orang ini harus ditemukan. Karena kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Jangan sampai kita bicara mengenai goals kita kepada orang yang nggak punya ilmu. Jangan sampai kita bicara mengenai goals kita kepada orang yang nggak bisa melihat potensi kita. Jangan sampai kita bicara mengenai goal kita kepada orang yang nggak support kita, yang kerjaannya ngejelek-jelekin. Karena itu akan bikin down kita, yang akhirnya kita nggak bisa mencapai goalsnya. Nah, ini adalah alur RGT dimulai dari kanan, dari atas ke bawah biasa, dan diakhiri di siapa yang bisa menolong kita. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah kita bisa lebih mudah untuk memanage sebetulnya goal kita seperti apa yang ingin kita capai. Terus kita juga mengetahui, jadi lebih aware, lebih sadar sebetulnya kenapa sih kita ingin goal ini tercapai gitu, yang membuat kita menjadi lebih semangat. Dan pada akhirnya kita juga tahu gap-gapnya, masalah-masalah yang kita hadapi, kenapa goals itu belum tercapai sampai saat ini, dan memanage sebetulnya apa aja yang kita butuhkan untuk mencapai goals tersebut. Oke, nggak usah tunggu lama, langsung aja print RGT-nya atau bisa digambar di kertas HVS dan kerjakan RGT ini.